3 tahun di SMP lanjut ke SMA-nya Iya, sini Andalus. Kenapa dari SMP mau lanjut ke sini? Kan bisa pindah SMA-nya. karena program di sini Nanti kalau di rumah udah jadi imam tiap pernah, taraweh. pernah. Wah, berarti Biasanya, apalagi? biasanya disuruh sama orang tua. Saya di rumah ada masjid disuruh. Oh, di masjidnya, Iya, bukan di rumahnya. enggak di Di masjid. masjidnya. Iya, Masya Allah. Oh, nah ini juga mungkin buat para orang tua yang belum tahu ya, Muadalah itu berarti Al-Andalus sudah kerjasama iya. sama Al-Azhar yang di Mesir. Eh, Terus kalau misalnya Al-Azhar Mesir ini mau ada penerimaan mahasiswa baru, iya, ada privilege iya. untuk Al-Andalus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda, moms and dads ya. Jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Inside Andalus, di mana di channel YouTube Andalus TV ini kita akan ngobrol-ngobrol sama para santri Al-Andalus. Nah, buat para orang tua gitu ya, yang pengen anaknya itu duduk di sini juga, boleh komen di bawah ya, ayah bunda ya. Kira-kira misalnya namanya siapa, kelas berapa gitu ya. Boleh banget, nanti kita bisa sharing di sini. Kalau putra, ayah bunda tuh bisa duduk sharing dan mungkin bisa bercerita gitu ya, tentang rencana kehidupan putra ayah bunda gitu. Nah, di episode kali ini saya akan ditemani oleh salah satu santri dari kelas 12. Namanya Abduh dan sudah ada di samping saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Abduh. Iya, Wah, luar biasa. Happy banget kayaknya di Bang Abduh nih. Gimana hari ini? alhamdulillah Alhamdulillah ya. hari Jumat. Yo gitu. Harus selalu happy Iya. hari Jumat. Apa yang Senyum. bikin hari ini menjadi lebih happy? Ya, bukannya selalu happy ya, karena tebar senyuman itu wajib. Tebar senyuman Iya. itu wajib. Udah ke siapa aja nebar senyumannya hari ini? Ke semua guru, ustadz, sama teman-teman lah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tiada hari tanpa tersenyum. Nah, Kayak kemarin juga sempat ketemu senyum-senyum terus ya. Ya kayak happy banget gitu. Abdul ini anak keberapa sih, dari berapa saudara? anak kedua Dari dari 2 bersaudara. orang terakhir. Iya. Anak pertamanya kakak perempuan apa kakak laki-laki? Laki. Oh, jadi di rumah laki-laki semua. Iya. Abangnya di mana? Sekarang kuliah Di Muhammadiyah Jakarta. Jaksel. lulusan sini juga? Santri Enggak, sini juga? Oh, bukan, lulusan tapi santri. Santri. Oke. Nah, ini Abdul kenapa bisa masuk Al-Andalus tuh ceritanya gimana? Dulu ya karena keinginan orang tua juga. Oh, jadi orang tua yang cari tahu tentang Iya. pesantren Al-Andalus. Terus juga mungkin udah sampai ke sini kali ya survei. Iya. Di sini dari SMP. SMP. Oh. SD-nya di mana? SD dulu di Ulul Albab, SD Ulul Albab. Di Tambun. Anak Tambun ya. Iya. Luar biasa, orang Bekasi. Sebentar, berarti apa namanya, orang tua kenapa masukin Abdulnya ke sini kalau kakaknya tuh beda pesantren gitu? Mungkin di sini dapat info kalau di sini bagus kayak. Oh, dari SMP lagi. Iya, lebih bagus mungkin. SMP kelas dari SD pindah ke SMP, 3 tahun di SMP lanjut ke SMA-nya Iya. sini Andalus. Kenapa dari SMP mau lanjut ke sini? Kan bisa pindah SMA-nya. Karena program di sini menyalurkan untuk kuliah keluar. Emang mau kuliah di mana? Insya Allah di Mesir. Udah tahu tuh. Udah. Mesirnya di Al-Azhar. Al-Azhar. Pasti di situ. Pasti. Jurusannya? Insya Allah syariah. Syariah. Iya. Udah. Sebentar. Ini nunggu tahun depan apa udah sempat ikut ujian terus lulus? Tinggal ini idat bahasa. Jadi kemarin Andalus udah ngadain ujian apa? Jadi udah muadalah lah dari Al-Azhar. Oh, nah ini juga mungkin buat para orang tua yang belum tahu ya, Muadalah itu berarti Al-Andalus sudah kerjasama sama Al-Azhar yang di Mesir. Terus kalau misalnya Al-Azhar Mesir ini mau ada penerimaan mahasiswa baru, ada privilege untuk Al-Andalus, bisa tes duluan. Nah kemarin Abdul ikutan itu. Ikutan. Berapa santri yang sempat ikut daftar buat ke Mesir? Aduh, kurang tahu tuh. Lah kan angkatan sini bukan ujian bareng. Angkatan tuh di sini ya. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Berapa santri di sini yang akan lanjut ke Mesir? Teman-teman yang udah tahuan nih menurut Abdul, lu ntar bareng gue di Mesir ya gitu. Kira
sekitar 25-an orang. Banyak juga ya. Iya. Jadi seru ya, segeng pindah ke Mesir. Iya, seru juga sih. Jadi bisa bareng-bareng. Jadi udah kenal ya dari Kenal. SMP gitu ya. Cuman kan saya tuh masih nggak habis pikir karena SMP pindah ke SMA kan masih bisa. Apanya? Misalnya dari SMP Dalan Halus terus pindah ke SMA kan sebenarnya masih bisa kan? Bisa, cuman ya Udah nyaman di sini. nyaman. Udah jadi kakak kelas lah, senior. Udah jadi kakak kelas senior. Heeh. Dan sebenarnya dari beberapa orang kemarin yang sempat saya obrolin gitu, yang ngobrol kayak gini juga, dia karena ngerasa tanggung lah ntar kalau pindah adaptasi lagi, Oh, iya. nyesuaiin kurikulum gitu. Kalau sekarang kan udah SMA selesai tinggal ngelanjutin kan. Sisaan hafalan kayak gitu-gitu. Mungkin ngincer dari Ana ngincer kuliahnya. Kuliah keluar. Makanya Ana mau lanjutin di sini. Kenapa milihnya Mesir? Kenapa nggak milih Madinah? Dia tuh lebih gampang. Oh, Jadi lebih biaya hidup di sana juga lebih murah. lebih murah. Oke, jadi udah mempelajari lah ya. Abdu udah meriset itu. Iya. Jadi daripada ntar risetnya pindah sekolah mempersiapkan ulang lagi, mending di sini aja deh sampai habis gitu Iya. ya. Jadi lebih tenang, lebih fokus. Iya. Jadi udah nggak perlu mikirin apa-apa lagi, tinggal ngelanjutin, fokus belajar sampai SMA selesai, ngafal. Harus ada syarat berapa juz nggak sih kalau di Al Azhar itu masuk sana? Syaratnya bisa bahasa Arab aja. Bisa bahasa Arab Ya, aja? jadi kita nanti ikut ujian IDAT bahasa. Nanti kita dapat sertifikatnya. Kalau misalnya udah dapat, baru kita daftar lagi. Boleh lanjutin. Iya, lanjutin ke Al Azhar. Oh. Berarti kemarin pas lagi ikutan tes yang muadal itu udah lulus? Belum. Jadi kita tuh tingkatan berapa di bahasanya. Jadi ada 6 tingkatan di sana. Kemarin hasilnya? Alhamdulillah dapat 4. Wih, tingkatan keempat. Jadi tinggal dikit lagi lah. Iya. Gitu ya. Tinggal lanjutin IDAT lah. 90% udah pasti bakal kesana insyaallah ya. Alhamdulillah, Mesir ya. insyaallah. Kenapa ngambilnya syariah sih? Ya mungkin bisa memperdalam ilmu agama, karena kan ilmu agama itu kan penting buat ke depannya. Emang pengen jadi apa sih sebenarnya Abduh ini? Ya insyaallah jadi ustadz lah. Memang pengen jadi ustadz. Iya. Kenapa mau jadi ustadz? Ya untuk mendakwakan orang itu kan nggak harus gimana ya, susah lah untuk orang awam itu. Jadi ya kita butuh caranya menghadapi orang-orang itu gimana. Oh, jadi pengen belajar dan pengen memiliki peran dalam dakwah Islam ke setiap orang dengan gayanya Abdu gitu ya. Mungkin teman-temannya Abdu atau lingkungan Abdu atau dimanapun gitu, Abdu pengen mendakwakan Islam ini gitu ya. Kan nggak harus syariah, bisa yang lain kan? Atau mungkin lebih spesifik karena syariah itu lebih dalam belajarnya. Bisa ngeluarin dalil gitu. Ya. Oke. Bisa. Kalau kakak Ustadz juga? Kakak masih kuliah Di yang nggak Muhammadiyah tadi. Iya. Jurusan sastra Arab. Masya Allah. Sebentar. Orang tua bapak ibu masih ada? Alhamdulillah masih ada. Kerja apa kalau boleh tahu? Karyawan swasta. Oh, bukan ustadz? Bukan. Tapi dari orang tua ingin anaknya jadi ustadz? Iya. Memang orang tua yang jadi, doain nitip? Iya, selalu kamu di pondok aja lah, nanti kalau di luar tambah rusak ini pergaulannya. Pasti ngomong gitu. Iya. Jadi ibaratnya ibu, orang tua, bapak sama ibu juga mungkin udah kayak ngarahin gitu ya. Udah Abdul jadi pendakwah aja gitu ya, biar ngajak orang-orang buat at least bisa jadi amal jariah buat Abdul juga kan. Iya, buat orang tua juga. Benar. Udah hafal Quran belum? Belum sih, dikit lagi. Baru 13. Masya Allah. Jadi juz berapa? 1 sampai 13 gitu. Ngacak. 5 belakang, 8 depan. Oh, 5 belakang, 8 depan. Iya. Wah. Tapi itu akan tetap, kalau nggak salah lulus dari sini harus 30 ya? Nggak juga. Tapi setidaknya ada hafalan yang bisa dibawa untuk berangkat ke pendidikan selanjutnya gitu. Berarti kalau di rumah udah jadi imam tiap taraweh. Pernah. Berarti apalagi biasanya disuruh sama orang tua, suruh imam sini taraweh gitu ya. Kan taraweh kan di rumah biasanya kan gitu kan. Jadi kalau taraweh di rumah gantian dong sama kakak, sama abang. Iya, biasanya gantian. Disuruh biasanya dari saya di rumah ada mustiter,
disuruh. Oh, di masjidnya? Iya. Bukan di rumahnya? Enggak, di Di masjid. masjidnya? Oh, Iya. Masya Allah. Pertama kali keringat dingin gak itu? Iyalah, baru itu Umur pertama berapa? kali tuh kelas 11. 7, 8, 9, kelas 2 berarti Iya, ya. kemarin. Kemarin tahun lalu udah Eh, ngimamin masjid. Iya, imamin masjid di rumah. 11 kelas 2 SMA udah bisa ngimamin masjid di Iya. rumah, di Iya, Tambun tuh ya. iya kita mau. Ya kan, Tambun dong. Di sana ada sekalian ceramahnya nggak pas lagi tarawih itu? Apa cuma ngimam doang? Imam Imam doang. doang. Kalau belum ceramah ya belum inilah, belum Belum. pede lah. Jumatan gitu? Belum, Belum. percaya. Nah, itu yang pengen dipelajarin berarti Iya. sama Abdu, kayak retorika dakwah gitu ya, terus juga public speaking, ngomong sama orang, menyampaikan dengan cara yang asik gitu ya. Tapi kelihatan bakal kalau jadi ustadz yang asik nih kayaknya ya. Karena secara tampilan gampang senyum, terus kayak tadi juga ngelihat di sini Abdu temennya banyak. Iya, tapi Ditakutin apa disayangin tuh? disayangi. Insya Allah disayangi. Iya, karena tadi kita sempat main game juga tadi ya. Iya, Abdu nyari-nyari temen, gampang gitu kayaknya yang kayak ya, harus kelas 12. senior. Iya. Mungkin kalau yang kecil-kecil tadi masih malu lah. Ya, ya. Nah, Abdul, rencana ke depannya kalau mau dakwah tuh di daerah mana kalau di Indonesia? Di Bekasi dulu lah. Bekasi dulu. Oh, Iya. udah tahu. Soalnya masih kelihatan masih banyak orang-orang yang belum mengetahui ajaran-ajaran sunnah. Luar biasa, luar biasa. Jadi udah tahu. Karena gini ya, kadang-kadang tuh saya suka mikirin umur apa? Umur 18 tahun. 18 ya, 18 tahun Abdu sama 18 tahun saya tuh kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh lebih mature gitu, lebih tahu apa yang direncanakan, lebih tahu apa yang dipikirkan, terus juga lebih pede gitu sebenarnya ya dibandingin pada saat usia saya 18 gitu. Karena waktu lagi saya 18 tuh kayak mungkin masalah pendidikan saya yang enggak sebagus Abdu mendapat jalan dalus ya gitu. Iya. Mungkin saya ngeliatnya di situ juga. Kan pasti salah satunya kan karena dampak dari lingkungan kan, Iya, kebentuk lingkungan seperti juga. apa gitu kan ke bawah. Nah, berarti kan Abdu sekarang udah tahu plannya mau kemana, kuliahnya, udah tahu yang mau dilakukan apa, strateginya gimana gitu kan. Nanti saya nggak jarang ketemu sama anak-anak umur 18 tahun tuh yang memiliki pola pikir seperti itu gitu, seperti Abdu gitu. Makanya kayak mikir, oh ternyata dan itu semua Abdu dapat pelajaran itu di sini. Iya. Kita diajarin bagaimana caranya Masa depan, iya, masa rencana depan, gitu iya, ya. rencana. Emang pelajarannya apa aja sih di sini yang membuat pelajaran favorit Abdu deh di sini? Pelajaran favorit kalau dari umum sih fisika. Gak tahu kenapa. Karena ustadznya asik ngejelasin Iya, atau karena memang ada salah satu rencana mau jadi ilmuwan gitu. karena asik. Karena ustadz asik. Kalau dari dinia fikih. Oh, Pelajaran fikih. makanya pengen ngambil syariah juga karena itunya Iya, gitu. Ustadznya Ustadz siapa ngajarin di sini fikih? Ustadz Yahya. Kalau yang fisika? Fisika tuh Ustadz Pakasfi. Makasih. Pakai bahasa Arab bahasa Indonesia sih ngajarin kalau fisika. Kalau fisika pakai bahasa Indo. Bahasa Indo. Iya. Kali nanti kalau ada kesempatan saya pengen coba ikut kelasnya Pak Kasfi ya, pengen lihat gimana sih belajar fisika. Karena buat refreshment lagi gitu. Iya. Dulu zaman saya tuh fisika tuh agak menakutkan. Pengen tahu kayak gimana. Terus selain itu di sini yang jadi favorit kalau lagi mata pelajaran tadi apa ya? Fikih. Umum fikih. Nah, fikihnya itu bagian mananya yang mau dispesifikasikan buat Abdu dipelajari gitu? Fikih kan banyak ya? Iya, fikih kita di kelas 12 itu kita belajar warisan. Jadi kita memahami kalau tinggal misalnya orang tua kita meninggal, kita dapat jatah berapa. Ilmu faraid. Iya, faraid. Ya, itu salah satu ilmu yang saya tahu akan hilang duluan. Iya. Hadisnya kalau nggak salah gitu ya. Hadis apa dalil ya lupa. Jadi apa namanya itu memang harus dijaga gitu. Dan itu diajarin. Diajarin di sini. Contoh ya, jika ada suami istri punya anak 2, orang tuanya masih hidup, suami hidup gitu tuh pelajaran kayak gitu tuh. Iya. Oh, berapa nih jika suaminya meninggal berapa dapat, gitu. Salah anaknya dapat 1 nih. Kalau cewek ini, kalau cewek ini laki itu bandingannya 2 perempuan. Gitu ntar kita diajarin. Kalau ibu sama suami bandingnya sama jadi 2 bandingnya. Kalau ibu sama anak dapat juga dia. Kalau anak tuh dapat 1, kalau ibu dapat
kalau punya anak itu dapat 1/8. Oh, jadi ada pelajaran Ada itu pelajarannya ya. dipelajarin ya. Kalau selain itu ada ilmu falak nggak di sini? Perbintangan astronomi gitu. Oh, belum. Belum ada Nggak ya? ada. Iya, belum ada, belum diajarin. Belum diajarin ya. Ya Heeh. mudah-mudahan nanti bisa belajar lah di Mesir gitu ya. Jadi Insyaallah. ilmunya bermanfaat juga buat Abduh gitu. Terus Abduh di sini deket temen deketnya siapa di sini tuh? Ada Sahabatnya siapa tuh? Yang tahu cerita-cerita Abduh tuh kalau curhat tuh sama siapa di sini? sama ada namanya Arik. Arit, Arik, Arik, Arik. anaknya ada Ada lagi pulang. main bola kayak. Lagi main bola. Oh, Ya. Arik nanti habis ini kita podcast sama Arik. Ya, nanti kita ngobrolin. Kenapa temenannya sama Arik? Dari awal masuk ya kita sekamar. Jadi Oh, dari awal dari SMP. iya, iya dari SMP Luar biasa. temennya. Udah 6 tahun. Ini mah kuliah bareng dong berarti ke Mesir. Insya Allah dia ngambil Mesir juga. Sama juga, Iya. syariah juga. Oh, nggak tahu Nggak kalau tahu ya. iya. Berarti kita akan lihat 5 tahun lagi ya. Abduh akan jadi apa? Akan jadi apa dulu 5 tahun lagi tuh? Insya Allah jadi Ustad. Jadi Ustadz yang berdakwah di Tambun ya. Insya Allah, insya Insya Allah. Allah ya. S2-nya mau lanjut kemana nanti kuliahnya? Kejauhan nggak saya nanya begitu? Apa udah ada rencana S2-nya sekalian? Belum ada Belum rencana. ada ya. Mudah-mudahan nanti pas S1 Amin. mulai makin mengerucut ya jurusan apa yang mau diambil. Abdul, terima kasih atas waktunya Edu ya, mau ngobrol-ngobrol. Terus terakhir nih Duh, sebelum saya tutup, closing statement dong dari Abdul. Kata-kata hari ini buat yang nonton. Kameranya di sini. Kata-kata hari ini saya teringat dari seorang ustadz yang selalu menasehati saya. Eh, Waktu itu sangatlah penting, maka janganlah sia-siakan waktu itu. Wah, luar biasa. Berarti harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, Abdu Iya, ya. Jadi buat yang nonton juga manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terutama buat ibadah, iya. buat belajar gitu ya, dan segalanya diniatkan untuk Karena kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bang Abdu, terima kasih Iya. atas kehadirannya mau ngobrol di podcast ini. Ntar kalau jadi alumni udah di Mesir sharing-sharing lagi ya, belajarnya seperti Insya Allah. apa gitu ya. Nanti bisa balik ke sini, dan buat teman-teman alumni Al-Andalus juga yang lagi ada di Indonesia bisa merapat ke sini biar kita bisa ngobrol tentang alumni gitu. Sepak terjang alumni Al-Andalus itu seperti apa. Nah, buat yang nonton juga jangan lupa buat subscribe dan aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Andalus. Karena insya Allah ini akan update terus video-videonya. Dan buat para orang tua, kalau mau komen, share, atau pengen nyebutin, mau dong anak saya dong yang di interview, boleh. Mention aja di bawah namanya siapa, kelas berapa gitu ya. Nanti biar kita bisa ngobrol sama anak putra Bapak Ibu yang ada di Al-Andalus gitu. Mungkin itu aja dari saya. Pamit undur diri. Mohon maaf sebelumnya jika ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.